Halo sahabat historian, kali ini kita akan membahas mengenai perlawanan Pattimura pada tahun 1817. Perlawanan atau perang ini terjadi di Maluku. Maluku merupakan salah satu wilayah Indonesia yang menjadi incaran para penjajah. Nusantara pada saat itu menimbulkan adanya perlawanan yang dilakukan oleh penduduk pribumi. Berbagai perlawanan rakyat pribumi muncul sebagai reaksi dari dilakukannya praktik monopoli perdagangan yang juga diiringi dengan penerapan kebijakan yang sangat merugikan pribumi. Perlawanan rakyat tersebut terjadi di beberapa wilayah di Nusantara. Salah satunya adalah Maluku yang merupakan salah satu wilayah penting bagi Belanda karena merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Perlawanan rakyat Maluku dimulai ketika Belanda kembali menancapkan tonggak kolonialismenya di Nusantara, termasuk Maluku setelah sebelumnya Inggris sempat berkuasa. Pada saat itu, Inggris dan Belanda telah menyepakati Traktat London, yang berisi bahwa Inggris harus mengembalikan wilayah di Nusantara yang semula hak milik Belanda termasuk juga Maluku. Belanda kembali berkuasa di Nusantara dan kembali menerapkan berbagai kebijakan serta penindasan yang sebelumnya pernah dilakukan. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Maluku tidak muncul begitu saja. Terdapat penyebab yang membuat rakyat Maluku melawan bangsa Belanda. Penyebabnya yaitu perpindahan kekuasaan wilayah Maluku yang berawal dari kekuasaan Inggris ke tangan Belanda. Terdapat faktor pendukung lainnya yang menyebabkan rakyat Maluku melawan Belanda. Yang pertama yaitu penindasan dan penghisapan dengan jalan curang atau pemerasan terhadap penduduk Maluku yang terutama dilakukan oleh para pembesar Belanda pada zaman West Indies Company dan juga pada zaman Residen Vandenberg dengan mendapat perlindungan dari monopoli VOC. Yang kedua yaitu ketidakpuasan rakyat terhadap peraturan-peraturan Gubernur Van Middelkoop, antara lain yaitu peraturan yang mewajibkan penduduk negeri untuk menyediakan perahu-perahu terhadap keperluan pemerintah Belanda. Yang ketiga yaitu kekurangan uang yang diderita oleh pemerintah Belanda. Dan faktor yang terakhir adalah sifat kritis dari penduduk Maluku untuk membandingkan peraturan-peraturan pemerintah Inggris dengan peraturan-peraturan pemerintah Belanda. Perlawanan rakyat Maluku yang terjadi pada tanggal 16 Mei 1817 dipimpin oleh seorang tokoh hebat bernama Thomas Matulesi atau yang biasa dikenal dengan sebutan Kapitan Pattimura. Ia dibantu oleh beberapa tokoh seperti Christina Martha Tiahahu yang merupakan seorang pejuang perempuan Maluku dan rakyat Maluku lainnya. Nama Pattimura sangat dikenal karena usahanya yang berjuang untuk memukul mundur penjajahan dari tanah Maluku. Perlawanan yang dilakukan oleh Pattimura beserta rekan-rekannya ini menyasar pada beberapa kapal dagang Belanda dengan tujuan menghambat arus ekonomi Belanda di wilayah Maluku. Selain menyerang sektor dagang, perlawanan juga dilakukan ke benteng milik Belanda yaitu Benteng Dorestad. Akhir dari perlawanan rakyat Maluku dalam Perang Pattimura ini berujung pada penangkapan Kapitan Pattimura beserta rekan seperjuangannya yang pada saat itu berusaha untuk bersembunyi. Penangkapan tersebut dibantu oleh Raja Negeri Boy yang menunjukkan lokasi keberadaan Pattimura beserta rekan-rekannya. Hingga pada akhirnya Pattimura dijatuhi hukuman gantung bersama beberapa rekannya dan sebagian juga ada yang diasingkan ke Pulau Jawa. Terjadinya Perang Pattimura sudah pasti menghasilkan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu berhasil mengkoordinir raja-raja juga para patih agar bisa melaksanakan pemerintahan dengan baik, menjalankan pendidikan dengan baik, dan memimpin rakyat dengan baik. Yang kedua yaitu membangun banyak benteng pertahanan. Yang ketiga menggalang persatuan dengan kerajaan mulai dari Ternate, Tidore, Bali, Jawa, dan Sulawesi. Dan yang terakhir yaitu berhasil merebut benteng Dorestad yang terletak di Saparua. Sedangkan dampak negatifnya yaitu perlawanan di Maluku menyisakan luka yang mendalam. Hal ini dikarenakan ada banyak pejuang yang tertangkap dan diberi hukuman gantung oleh Belanda. Selain itu, hal yang menyakitkan adalah perlakuan yang diberikan terhadap jasad Pattimura dan pejuang lainnya yang telah dihukum gantung. Setelah meninggal, jasad tersebut tidak diturunkan untuk dikubur, melainkan dibiarkan menggantung, dimakan burung, mengering hingga terbang bersama dengan debu.
Hal ini dilakukan Belanda berdasarkan vonis yang diberikan oleh Dewan Persidangan Ambon. Hal tersebut juga menjadi peringatan bagi rakyat Maluku agar tidak melawan perintah dan kebijakan yang dilakukan oleh Belanda. Wah, tidak terasa nih teman-teman, kita telah selesai membahas peristiwa Perang Pattimura yang terjadi pada tahun 1817. Saya harap teman-teman di sini dapat mengambil hikmah dan juga pelajaran dari peristiwa Perang Pattimura.